Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Oke, langsung saja kita cus ke materinya. Yang pertama, persamaan logaritma. Rumus-rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, A log fx sama dengan c itu sama dengan fx sama dengan a pangkat c. Oke, ini adalah rumus dasar dari logaritma, di mana logaritma merupakan inverse dari eksponen. Makanya bentuk logaritma ini saya ubah ke dalam bentuk eksponen, sehingga fx-nya sama dengan a pangkat c. Kemudian yang kedua, a log fx sama dengan a log gx ya. Bilangan pokoknya sama, maka fx nya sama dengan gx. Kemudian yang kedua, a pangkat p pangkat a log fx sama dengan b pangkat p. Oke. Maka hasilnya adalah sama dengan fx sama dengan b. Nah, maka ini coret dengan ini, fx nya sama dengan b. Kemudian selanjutnya, a pangkat n log kuadrat x ditambah b pangkat n log x ditambah c sama dengan 0. Maka apabila ketemu dengan bentuk logaritma seperti ini, ubahlah ke dalam persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadratnya gimana? Log x nya saya misalkan sebagai p, maka saya ubah menjadi an p kuadrat ditambah bn p ditambah c sama dengan 0. Maka setelah mendapatkan persamaan kuadrat, tinggal kita cari akarnya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, pertidaksamaan logaritma itu ada dua macam, ada dua jenis ya. Yang pertama adalah a lebih dari 1, dan yang kedua untuk a lebih dari 0 kurang dari 1. Pak, kok nggak ada a kurang dari 1? Iya, karena untuk bilangan pokoknya itu adalah harus lebih dari 0 syaratnya, dan a nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, langsung saja untuk yang pertama, a lebih dari 1. A log fx lebih dari b, ini sama seperti tadi di persamaan logaritma, bahwa logaritma merupakan inverse dari eksponen, maka fx nya sama dengan a pangkat b. Nah, yang membedakan hanyalah pada tanda hubungnya. Kalau tadi persamaan dihubungkan dengan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan itu dihubungkan dengan tanda lebih dari atau kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Oke, ini fx lebih dari a pangkat b. Kemudian selanjutnya, karena di sini bentuknya adalah kurang dari, maka fx nya kurang dari a pangkat b, dengan syarat fx nya ini lebih dari 0. Selanjutnya, a log fx ini sama seperti tadi. Nah, fx lebih dari gx, ini fx kurang dari gx. Yang membedakan hanyalah pada tanda hubungnya. Lalu seperti apa untuk jenis yang kedua? Apabila a lebih dari 0 dan a kurang dari 1, ya, apabila a nya adalah dalam bentuk seperti ini, bilangan pokoknya, berarti kan misalkan setengah, seperempat gitu kan, dia lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka tanda hubungnya dibalik. Oke, perhatikan. Kalau ini lebih dari, berarti di sininya kurang dari. Kalau di sini kurang dari, maka di sininya lebih dari, dan seterusnya, sama saja. Oke, seperti itu. Next, langsung saja kita masuk ke latihan-latihan soal. Yang pertama, ini untuk persamaan logaritma dulu ya. Jawab. Untuk nomor 1, 3 log x min 4 sama dengan 2. Maka bentuknya saya ubah, ini kan kita menggunakan a log fx sama dengan b, maka fx nya sama dengan
A pangkat B gitu kan ya. Maka ini saya ubah menjadi X min 4 sama dengan 3 pangkat 2. Maka X min 4 sama dengan 9. X nya sama dengan 5. Oke, mudah ya. Mudah kalau mau mempelajarinya. Lanjut nomor 2. 3 log 3x ditambah 1 sama dengan 3 log 25. Kita pakai yang mana ini? Kita pakai yang A log fx sama dengan A log gx, seperti itu. 3 log gx. Maka fx nya sama dengan gx. Oke, maka ini saya coret berarti 3x ditambah 1 sama dengan 25. 3x sama dengan 25 kurangi 1, 24. Maka x nya sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Oke, selanjutnya untuk nomor 3. X log x min 3 ditambah x log x ditambah 2 sama dengan x log 2x kuadrat dikurangi 26. Nah, untuk yang ini kita menggunakan yang kita cari dulu ini. Ini kan masih dalam bentuk penjumlahan. Kita gunakan sifat A log x ditambah A log y itu sama dengan A log x dikali dengan y. Kita gunakan sifat yang ini. Maka x log x min 3 dikalikan dengan x ditambah 2 sama dengan x log 2x kuadrat dikurangi 26. Oke, kemudian ini saya coret seperti itu ya. Ini kita kalikan pelangi ya. X kali x kuadrat, x kali 2 plus 2x, kemudian min 3 kali x, min 3 kali x, min 3x, min 3 kali 2 min 6 sama dengan 2x kuadrat min 26. Jadi ini sama dengan x kuadrat min x min 6 sama dengan 2x kuadrat min 26. Ini adalah fx nya dan ini adalah gx nya, seperti itu. Dengan syarat fx nya harus lebih dari 0, oke, dan gx nya juga lebih dari 0. Oke, seperti itu. Maka pada saat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0, kita cari akar-akarnya. Nah, kita ini pindah ruaskan dulu. X kuadrat min x min 6 dikurangi dengan 2x kuadrat ditambah 26 sama dengan 0. Maka menjadi min x kuadrat min x plus 20 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya masih negatif nih. X kuadratnya kita kalikan dengan min 1 ya. Berarti berubah menjadi x kuadrat ditambah x dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akarnya di sini. Kita cari akar-akar dari x kuadrat ditambah x min 20. Berarti carilah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah min 20 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. Maka x plus 5 dan x min 4 sama dengan 0. Maka x nya sama dengan min 5 dan atau x sama dengan 4. Oke, coba perhatikan, ini ada yang berbentuk negatif, ada juga yang berbentuk positif. Nah, karena x ini kalau di rumus tadi bentuknya adalah A ya kan, ini syaratnya tidak boleh kurang dari 0, berarti harus lebih dari 0. X ini kurang dari 0 enggak?
X ini kurang dari 0 min 5, maka yang memenuhi adalah himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 4 aja, min 5 nya 0, seperti itu. Oke. Next, untuk yang pertidaksamaan. Untuk yang pertidaksamaan di sini saya berikan soal di mana A lebih dari 1 dan nomor 2 ini A lebih dari 0 kurang dari 1. Kita jawab. Untuk yang nomor 1 ini kan kita gunakan bentuk A log fx kurang dari A log gx. Oke, dimana nantinya dia akan menjadi fx kurang dari gx. Berarti ini bisa saya coret, ini saya coret. Maka x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 kurang dari 2x ditambah 6, seperti itu ya. Nah, ini fx nya, ini gx nya, tapi harus hati-hati syaratnya ya. Fx itu harus lebih dari 0. Ini fx, ini gx. Berarti syarat yang pertama itu x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15, dia harus lebih dari 0. Kemudian untuk yang kedua, gx nya juga harus lebih dari 0. Nah, kita cari akar-akarnya ini. Ini x, cari bilangannya apabila dikalikan hasilnya adalah 15 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 2, maka ya min 5 dan plus 3 ya. Min 5 x plus 3 sama dengan 0. Maka x nya ya kan, x nya itu sama dengan 5 atau x sama dengan min 3. Nah, ini nanti untuk menentukan nilai x nya dengan menggunakan garis bilangan. Kemudian untuk 2x ditambah 6 sama dengan lebih dari 0, maka 2x itu lebih dari min 6, maka x nya itu lebih dari min 3. Itu untuk yang syarat pertama. Nah, jangan lupa ini dioperasikan juga, maka ruas kanannya saya pindah ke ruas kiri, ini menjadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 min 2x min 6 kurang dari ruas kanan habis, berarti sisa 0. X kuadrat min 2x berarti min 4x min 15 min 6 berarti min 21 kurang dari 0, maka menjadi ya kita faktorkan, kita cari akar-akarnya. X kuadrat min 4x min 21, akar-akarnya adalah carilah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya min 21 dan apabila dijumlahkan hasilnya min 4. Berarti ya x min 7 dan x plus 3 kurang dari 0, maka x nya sama dengan 7 atau x sama dengan min 3. Berarti kan ini masih dalam bentuk sama dengan gitu kan, padahal yang diminta adalah pertidaksamaan kurang dari. Untuk kurang dari, maka bentuknya adalah x lebih dari bilangan yang kecil dan x kurang dari bilangan yang besar. Berarti seperti ini bentuknya, x kurang dari min 3 dan x lebih dari min 3 dan x kurang dari 7. Seperti ini himpunannya. Nah, kemudian kita tentukan juga nih untuk syarat yang pertama tadi, ini masih bentuk sama dengan, sedangkan di soalnya adalah berbentuk pertidaksamaan lebih dari. Untuk lebih dari, bentuk himpunannya adalah x kurang dari bilangan yang kecil atau x lebih dari bilangan yang besar. Berarti ini x kurang dari min 3 atau x lebih dari 5. Oke, untuk menentukan
himpunannya. Untuk menentukan nilai X nya kita gunakan garis bilangan, dimana kita input saja langsung nilai-nilai X nya. Di situ ada min 3, ada min 3 sampai 7, kemudian ada min 3 dan 5. Nah, kita substitusikan X nya. Ini saya tuliskan di sini 0, min 1, min 2, min 3 terletak di sini. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 terletak di sini. 6, 7 seperti itu. Oke. Kemudian untuk X X lebih dari min 1, berarti anak panahnya ke sana, arsirannya ke sana. Nah, ini kena arsiran 1 kali. Kemudian X kurang dari min 3, berarti ini di sini arsirannya juga ke kiri. Kemudian untuk X lebih dari 5, ya, X lebih dari 5, ini arsirannya ke sini, ya. Dan yang terakhir adalah X lebih dari min 3, ini X lebih dari min 3 lagi, berarti ini ke kanan lagi. Dan X kurang dari 7. Nah, bagian mana yang kena arsiran paling banyak? Oke, yang kena arsiran paling banyak adalah yang X lebih dari 5 dan X kurang dari 7, karena dia kena arsiran beberapa kali, kurang lebih ada 4 kali. Nah, untuk yang pertama ini, ya kan, ini ke sana sampai Tahingga, ini kena arsiran 1 kali. Kemudian yang kedua, X lebih dari min 3, ini kena 2 kali. X lebih dari 5 kena lagi, dan X kurang dari 7 kena lagi. Maka untuk himpunannya atau nilai X nya adalah X lebih dari 5 dan X kurang dari 7. Hasilnya adalah itu berarti X lebih dari 5, X kurang dari 7. Ini adalah hasil untuk yang nomor 1.